Selamat pagi juga, shalom Bapak Ibu semua, kita beri tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Baik saudara, puji Tuhan ya. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dan dahsyat ya. Menjelang kita menutup tahun ini, kita akan semakin melihat penyertaan Tuhan dinyatakan ya. Amin. Amin. Untuk itu mari sama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Surgawi, terima kasih Allah yang maha baik, Kudus, terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu. Tuhan memberkati. Sudah memberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Engkau sudah mengurapi dan Engkau sudah menjagai kami. Engkau sudah menghibur, Engkau sudah menyembuhkan, memulihkan baik orang-orang yang kami doakan, cucu, menantu, suami, istri, bahkan rekan-rekan seiman yang kami percaya bahwa semua boleh terjadi karena kuasa-Mu. Dan biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan berlimpah seiring dengan kami mencari wajah-Mu di setiap pagi. Untuk itu kami mau berdoa dan bersepakat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, dan itu kekal. Kami percaya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin saudara. Amin, puji Tuhan ya, haleluya. Oke, ya Bu Acan, maaf tadi lagi berdoa ya Bu. Oke, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati juga ya. Oke, untuk sementara Bapak Ibu masih saya mute. Dan kita akan sama-sama mau menaikkan satu pujian ya. Pujian yang tadi sudah Abuna sampaikan. Dan ini dia ya. Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya inilah yang kita alami, pertolongan daripada Tuhan kita yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang
percaya Tuhan, di bawah nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala sakit penyakit. Di bawah nama Yesus Kristus dipatahkan segala kuk perhambaan dosa. Di bawah nama Tuhan Yesus Kristus ada pertobatan, ada pemulihan, ada kesembuhan ilahi kami terima. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus. Katakan dengan iman, penyembuh yang sempurna, penyembuh yang sempurna. Haleluya, amin. Ketika kita mempertakalkan, kita harus yakin, saudara. Ya, apapun yang kita alami, ingat bahwa di bawah nama Yesus bertekuk lutut segala kuasa yang di bumi dan yang di atas bumi. Jadi tidak ada kata dan tidak ada istilah lain selain mengandalkan namanya dan kuasanya. Ya, yang semang mau sepakat dengan saya boleh sama-sama katakan amin di tempat kita masing-masing. Oke. Nah, ini yang harus kita ingatkan terus sama anak-anak dan cucu kita, saudara. Ya, jadi kita harus terus apapun yang terjadi, saudaraku, Bapak Ibu, ya. Ezra pasal 10, ya, oke. Ya, Oma Leli hati-hati, jangan terlalu nunduk. Oma mohon izin. Iya, nulisnya hati-hati terlalu nunduk ya. Takutnya koprol ke depan. Ya. Ezra pasal 10 ayat yang ke-25. Kita akan baca, saudara. Ini kalau ngikutin BW memang harus berepisode dan berseri. Kalau enggak berepisode nanti pasti enggak akan ngerti kenapa ada nama-nama ini, lalu kenapa ada nama-nama itu, gitu ya. Oke. Kita mulai dari pasal yang ayat yang ke-25. Ya, kemarin kan sampai penunggu pintu gerbang, ya. Dari orang-orang Israel yang lain, dari Bani Parosh ada Ramya, Yezia, Malkia, Miyamin, Eleazar, Malkia dan Benaya. Dari Bani Elam ada Matanya, Zakaria, Yehiel, Abdi, Yeremot dan Elia. Dari Bani Zatu, Elioenai, Eliasib, Matanya, Yeremot, Zabat dan Aziza. Dari Bani Bebai, Yohanan, Hananya, Zabai dan Altai. Dari Bani ada Mesulam, Maluh, Adaya, Yasub, Yeseal dan Yeramot. Dari Bani Pahat, Moab, Adna dan Kelal, Benaya, Maasea, Matania, Bezalel, Binui dan Manasye. Dari Bani Harim, Eliezer, Yisia, Malkia, Semaya, Simeon, Benyamin, Maluh dan Semaria. Dari Bani Hasum, Matnai, Matata, Zabat,
Elifelet, Yeremai, Manasye, dan Simei. Sampai situ dulu saudara. Anda pasti bertanya-tanya, siapakah gerangan mereka-mereka ini? Ya. Saudaraku, inilah generasi hasil dari pernikahan percampuran. Artinya ini adalah buah dari bercampurnya benih yang kudus dengan benih yang tidak dikhususkan. Ya. Nah, saudaraku, di sini mereka tidak kelihatan dan belum terlihat ya. Anak-anak ini sudah melakukan apa dan akan melakukan apa. Jadi memang anak-anak tidak akan terlihat di masa-masa kecil. Walaupun kita bisa melihat, bisa memperkirakan ini karakternya akan seperti ini. Tapi kalau kita bicara secara pengertian umum ya, bukan dari situasi yang sekarang. Kalau dari pengertian umum, di luar konteks perkembangan informasi ya, kemudian digitalisasi, modernisasi, globalisasi, itu anak-anak di usia kecil ya, di usia-usia apalagi SD, SMP, belum jaranglah yang melakukan kejahatan. Berbeda dengan masa-masa sekarang ya. Kalau masa-masa sekarang setiap berita selalu ada dihiasi, ada disisipkan berita-berita tentang kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum di usia yang masih sangat-sangat dini, di usia yang masih sangat-sangat belia, di usia yang ketika kitab suci mengatakan masih kemerah-merahan tetapi menjadi orang yang berkenan di hatinya Tuhan, yaitu Daud, dan diangkat menjadi raja. Berbeda dengan sekarang, di usia yang masih kemerah-merahan sudah melakukan banyak tindakan kriminal, apapun itu bentuknya ya, mulai dari pembulian, lalu persekusian, bahkan pemerkosaan hingga pembunuhan saudara. Ya, memang ini sangat mengkhawatirkan dan sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Nah, tentu ini menjadi sebuah pola yang harus kita cermati bersama. Jadi sudah tidak bisa lagi tuh yang namanya memisahkan anak-anak dengan konsep dan konteks dunia mereka. Ya, nggak bisa. Kalau menurut hemat saya, menurut hemat Abuna, anak-anak itu nggak bisa lagi kita anggap sama seperti kita. Kita harus akui bahwa anak-anak kita itu sekarang bisa jauh lebih tahu duluan daripada kita. Bahkan anak-anak di usia 3 sampai 5 tahun, usia yang seharusnya dibentuk dengan sentuhan fisik dari orang tuanya, dibentuk dengan pengajaran yang penuh hikmat dari mulut orang tuanya, dibentuk dengan suapan dari tangan orang tuanya sendiri, sekarang sudah berubah. Saat ini menggunakan tenaga babysitter. Di sisi lain memang menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi ternyata tidak semua, ada juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga melakukan pembinaan yang salah dan bahkan mengandung kejahatan ya, sampai ada yang nginjek-nginjek, sampai ada yang dibanting anaknya dan segala macam. Tapi itu oknum. Tapi saudara, ini akan berubah, ini akan semakin berubah. Apa itu? Yaitu ketika nanti tenaga babysitter akan diganti dengan humanoid. Ya, apa itu humanoid? Sebuah rancangan atau rencana yang sudah diinisiasi dan diproduksi saat ini. Ya, diproduksi saat ini di salah satu negara tetangga kita, humanoid ini. Dan ini sedang disempurnakan untuk menjadi sebuah konsep jauh melebihi
apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Karena humanoid ini cukup dicas, lalu kemudian dia akan melakukan tugasnya sesuai dengan format dan program yang kita tentukan, menu-menunya. Ya. Jadi penerapan artificial intelligence dalam bentuk konsep fisik itu sudah berjalan. Salah satu contoh adalah ada beberapa restoran di kota Jakarta khususnya ya. Memang bentuknya belum humanoid, masih robotik. Tetapi robotik ini sudah mulai menunjukkan bahwa ketika ia melihat, kebetulan saya waktu itu mengalami ketika saya masuk ke restoran ini, lalu dia menghampiri setiap orang dengan wajah digital senyum gitu, tapi begitu ngelihat saya, dia langsung wajahnya sedih. Saya bilang, lah emang kenapa sedih? Emang wajah saya seseram itu kah? Oh ternyata programnya adalah kalau bukan foto orang yang pesan, itu dia langsung sedih gitu. Oh bukan ini orangnya gitu. Jadi dia akan cari orangnya gitu ya. Jadi seperti kayak face screening lah kayak gitu. Saya pikir muka saya seram menurut robot ini gitu kan. Malah saya yang sedih akhirnya kan gitu. Ternyata bukan karena muka saya seram. Saudara, saya sempat merasakan lucu ya, menyenangkan ya, seru. Bahkan saya sempat sedikit bermain-main gitu dengan robot ini, robot pelayan di restoran. Namun saudara, peristiwa itu tuh selalu menghantui saya. Ketika saya membaca ini, saya baca lagi. Apa ya yang Roh Kudus mau sampaikan ya? Selalu tiba-tiba saya diingatkan saudara. Dikuatkan dengan munculnya Hizkia hari ini. Jadi terpujilah Allah kita yang maha dahsyat. Kita beri tepuk tangan yuk buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Allah yang maha hadir dan maha tahu. Tahukah saudara? Semua ini diizinkan karena Allah ingin mengetahui sejauh mana kita ini mau belajar setia. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kemampuan manusia bisa digantikan oleh robot, yang mau saya pertanyakan adalah bagaimana dengan kesetiaan manusia? Bapak Ibu, bisa saja robot itu lebih hebat dari kita. Tetapi kesetiaan itu bicara mengenai karakter bukan program. Kesetiaan itu bicara mengenai konsep yang harus dibentuk melalui proses yang panjang. Bukan format program yang dibuat oleh orang-orang yang jenius. Karena saya sangat percaya mahakarya itu hanya ada dari Sang Pencipta yang maha dahsyat dan maha pencipta, yaitu Allah yang maha tinggi. Itulah sebabnya ketika Allah inkarnasi, itu pun adalah mahakarya yang Allah bisa lakukan. Hanya Dia. Kalau kita belum tentu mau. Mana ada sih orang mau direndahkan saudara? Enggak ada. Orang berjubel, berkompetisi untuk berjuang, berkarir itu supaya bisa diterima di seluruh kalangan. Setiap orang mana sih yang gak butuh validasi? Semua orang butuh validasi. Tapi harus sesuai dengan takaran dan tahu batasnya. Karena tanpa validasi orang gak bisa dipercaya untuk hasil kerjanya. Bahkan untuk seorang hamba Tuhan pun harus ada sebuah, 2 buah, 3 buah hal yang bisa dijadikan sebagai bahan validasi. Karena kalau dia tidak tervalidasi, bahaya juga. Ini asal ngomong ini orang nih, ya kan? Kehidupan aslinya bagaimana, ya kan? Jadi segala sesuatu memang butuh validasi. Tapi ya jangan kebablasan. Nah saudaraku yang terkasih, ini hanya ada di dalam nurani seorang manusia. Akhirnya saya mendapat sebuah kesimpulan bahwa ternyata saudara, dengan menyebut nama-nama ini
nama ini akan menjadi sebuah gambaran dari apa yang dilakukan oleh siapa? Orang tua mereka pastinya. Dari situ saja sudah mulai ada dampak. Yaitu dampaknya adalah, oh ini anak-anak yang hasil nikah percampuran itu. Artinya oh ini anak-anak hasil kompromi-kompromi itu. Itu pun saja sudah menjadi sebuah tolak ukur cara kita memvalidasi keturunan dari si A, si B, si C. Jadi yang mau saya katakan adalah kompromi-kompromi kecil dan kompromi besar kita sekarang itu nggak akan dan tidak langsung terlihat, saudara. Tahukah kapan terlihatnya? Ketika anak kita nanti hasil dari kompromi kita itu besar, bertumbuh dan mereka punya keturunan lagi. Baru di situ kelihatan dampaknya. Kalau sekarang enggak, belum. Jadi Bapak Ibu, mari kita segera mengubah pola pikir kita bahwa pemulihan itu nanti, ya misalnya sekarang gini, nanti juga bertobat kalau udah ketemu sama Tuhan secara pribadi. Enggak bisa. Harus dari sekarang didoakannya. Sebagai contoh, Hizkia harus dari sekarang didoakannya. Aurel, Agatha, lalu siapa lagi? Revano, Nathan, ya, Hans, Anaya, Anya, Ivana, itu harus dari sekarang didoakannya. Kita tidak boleh lagi, tidak bisa lagi biarkanlah mereka berkembang sebagaimana mestinya. Percayalah Bapak Ibu, Sunday school-nya beda sama kita. Bagi kita Sunday school, bagi mereka udah enggak lagi. Karena anak-anak ini lebih matang, kecepatannya melebihi di masa-masa kita dulu. Jadi kalau kita mendoakan mereka sekarang, itu bukan karena kita menunggu apa yang sudah dilakukan oleh anak cucu kita, bukan. Tapi inilah investasi dengan tujuan ilahi untuk anak-anak dan cucu kita di masa depan nanti. Jadi apa yang kita lakukan hari ini sudah benar. Cari wajah Tuhan, ngototnya sekarang benar. Kalau ada yang tanya, oh sudah tua baru berusaha bangun pagi misalnya gitu ya. Sekarang kenapa nggak dari dulu? Enggak, percayalah Tuhan Maha Tahu. Karena ketika kita dipertemukan, saya diberitahu, lalu apa yang Roh Kudus bukakan saya beritahu kepada saudara, maka sesungguhnya Allah yang Maha Tahu itu selalu hadir dan melihat apa yang sudah kita lalui, apa yang pernah kita perjuangkan, dan apa yang menjadi pergumulan kita nanti. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Karena saudara, saya diingatkan satu kata teks Ibrani yang disebut sebagai banim. Saudara, banim dalam bahasa Ibrani ini memang ada dua unsur kata, dua unsur makna. Yang pertama adalah anak-anak secara fisik, ya, keturunan secara fisik. Tetapi juga bisa dikatakan sebagai anak-anak penerus tujuan ilahi atau katakanlah penerus rohani. Jadi saudara, kalau dari sekarang kita terus sekarang, dan itu tidak akan langsung kelihatan jelas. Karena apa? Investasi kita investasi masa panjang, saudara. Jadi mau gak mau kita harus tetap mendoakan. Setuju katakan amin. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 6 ya, kita bisa lihat nanti Bapak Ibu silakan catat ya. Ini salah satu bukti dalam Keluaran pasal 20 di ayat yang ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Tahukah saudara, maksud beribu-ribu orang ini bukan jumlah banyak, tetapi jumlah banyak di masa itu dan di masa berikutnya
sampai ia datang kali yang kedua. Artinya apa saudara? Artinya kasih setia Allah akan selalu ditunjukkan sampai kepada anak cucu kita di masa-masa depan nanti. Untuk itulah kita harus invest dari sekarang. Yang mau boleh sama-sama katakan amin. Amin ya. Memang ketika kita menginvestasikan, biasalah, udah gak sabar kita kan. Gimana nih hasil investasinya gitu kan. Tapi saudara ingat bahwa yang namanya investasi itu kan ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ketika kita mendoakan anak cucu kita yang masih ibaratnya on off, terus kita doakan. Ketika kita mengajarkan anak cucu kita yang masih on off, terus kita peringatkan, kita doakan. Jangan berhenti saudara. Ini pertaruhan antara dua. Mana yang lebih ngotot, kita atau iblis? Karena iblis pun, dia pun akan ngotot. Dia tahu berkat Tuhan ini sampai ribuan generasi. Dia tahu bahwa ada yang harus diinvestasikan dan diwariskan, yaitu iman yang teguh di dalam pribadi Allah yang benar dan hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ini disebut dengan Allah, baik itu disebut dengan YHWH atau Adonai, apapun itu saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu, topang tanganlah terus kepada setiap anak-anak dan cucu kita. Amin. Terus doakan. Sekarang kita hanya pertaruhannya cuma dua. Saya menyerah, kita kalah dari dunia, atau kita juga ngotot dan tetap ngotot. Percayalah saudara, ini dialami oleh setiap keluarga dan generasi. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang dan pribadi-pribadi yang harus terus berjuang sampai anak cucu kita bisa menerima janji Tuhan. Ya, siapa yang mau tetap setia, mau terus mewariskan, terus mengajarkan apa yang dijanjikan Allah, supaya kita boleh melihat investasi jangka panjang kita itu tidak terputus. Karena kalau saudara mendengar kebenaran ini, saudara adalah mata rantai yang dibutuhkan untuk warisan ilahi itu boleh diterima oleh generasi-generasi masa depan kita nanti. Sehingga kalau mereka sebut nama anak-anak cucu kita, mereka mengingatnya kita dulu pasti. Mereka mengingat kita dulu dan akhirnya mereka pun bisa mendapat pandangan yang baik. Apa yang kita pupuk hari ini itu juga demi nama baik mereka juga. Amin. Ya, saya tutup dengan contoh. Oh, ini Hizkia ya. Oh, udah besar ya. Ya ampun. Kamu cucu dari Opung Jusman sama Opung Nancy ya? Iya, wah itu luar biasa opung-opung kamu itu ya. Setiap pagi bangun subuh ikut BW. Oh, ini Revano ya? Oh iya, opung kamu tuh dulu Opung Mardani itu. Wah, itu luar biasa itu. Opung-opung tapi subuh-subuh pasti bangun pagi. Sama juga dengan Agatha Aurelia, sama dengan Bulingga ya, Bulani, sama semuanya. Itu ama kamu itu, waduh, henhau banget itu ama kamu. Pagi-pagi sudah nyanyi-nyanyi, udah suaranya kayak Teresa Teng. Gitu ya. Saudara,
akhirnya kita mungkin tidak bisa menikmati. Mungkin di masa itu kita tidak bisa menikmati karena kita sudah berada di tempat yang mulia dan penuh sukacita surga bersama. Amin. Tetapi kita bisa melihat dan kita bisa tersenyum di sana. Jadi sekarang pertaruhannya adalah memang berat dan memang sulit untuk bisa menerima kenyataan apa yang kita ajarkan tidak langsung terlihat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk itu janganlah kita berharap sekarang kita lihat. Mungkin nanti, mungkin suatu saat nanti. Mungkin saat kita sudah tidak di sini lagi, tetapi dari atas sana kita bisa tersenyum. Sama seperti Allah Bapa yang saya percaya juga tersenyum melihat perubahan sikap kita, pemulihan yang kita perjuangkan ya, karena semua berawal dari kita dulu, dari aku dulu. Katakan sama-sama dengan saya, aku adalah mata rantai di tengah-tengah keluargaku yang disediakan Allah bagi keluarga. Ya. Jadi jangan sampai mata rantai yang ya adalah Anda itu tidak terpasang sehingga apa? Sehingga terputus warisan ilahinya. Mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu. Hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Kami mau menjadi mata rantai baru bagi anak cucu kami. Sembuhkan dan pulihkan anak cucu kami ya Tuhan. Sembuhkan dan pulihkan agar mereka tidak mewarisi dosa-dosa kami yang lama, tidak mewarisi luka-luka yang baru. Bahkan mereka bukan menjadi anak cucu yang tidak terdidik dengan benar dan tidak bertumbuh dalam iman. Kami rindu bahwa ketika orang-orang menyebut nama mereka suatu saat nanti, yang orang-orang ingat itu adalah bukan kesalahan dan bukan identitas lama kami, tetapi pemulihan yang kami alami dan perubahan yang kami rasakan. Dan itulah orang-orang lihat atas nama-nama dan atas keberadaan anak cucu kami di masa depan nanti. Terima kasih untuk caramu mengingatkan bahwa anak-anak adalah banim, bukan hanya keturunan fisik tetapi juga keturunan dengan tujuan ilahi. Kami harus berjuang dan terus berjuang, dan kami akan memenangkan kompetisi ini. Kami akan mengalahkan dunia bersama denganmu ya Yesus. Kami akan kalahkan dunia. Kami pun harus ngotot untuk memperjuangkan anak-anak kami. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini. Kami berdoa dan berterima kasih untuk Ibu Lani yang sudah dipulihkan, lalu kemudian juga untuk Ibu Dora Gunawan yang sudah dipulihkan, bahkan Abuni Kartika juga semakin dipulihkan dan sudah dipulihkan. Bahkan mungkin ada Bapak Ibu yang selama ini beberapa baru ini juga mengalami kelemahan fisik seperti Ibu Helmi. Kami percaya Tuhan akan memberikan pemulihan dan sudah memulihkan, sudah dipulihkan. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami percaya bahwa apa yang kami dengar ini akan membentuk kami terus boleh ada sampai mata rantai itu semakin lengkap dengan mata rantai yang lainnya, yaitu anak cucu kami yang juga mengalami pemulihan. Terima kasih ya Bapa. Pulihkan hati setiap kami, sembuhkanlah kami dari segala kelemahan, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, sengaja ataupun tidak. Biar kami terus mengalami pertobatan setiap hari, pemulihan setiap hari. Maka berkat-berkat Allah dan surgawi akan terus kami terima dan kami nikmati dan kami rasakan. Terpujilah Engkau ya Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bukalah tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat, damai sejahtera, cinta kasih Allah yang selalu tersedia dan pasti ada untuk engkau terima. Dan inilah berkat itu, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera, pengertian. Ketika kita memandang anak-anak kita, mereka adalah banim. Ketika kita menyebut anak-anak kita, mereka adalah banim. Berkat pengertian ini akan terus ada dalam kita. Bukan hanya
sebagai anak cucu kita secara fisik saja, tetapi mereka lah anak cucu kita yang memiliki tujuan ilahi dan mewarisi tujuan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus kami meteraikan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan saudara. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih ya Bunda Abni, Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Haleluya. Yuk worship bersama-sama katakan. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dah. Shalom. Gloria.